سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Apabila wudhu di kamar mandi, baca doa setelah wudhu atau keluar dulu dan baca doa keluar WC baru baca doa setelah wudhu? Subhanallah. Nah, ketika orang sudah berilmu, dia mulai bingung. Dulu nggak pernah baca doa dia. Iya, sekarang kan dia belajar, bingung ini baca doa yang mana gitu ya. Subhanallah. Tapi orang yang nggak pernah baca doa nggak pernah tanya sama ustaz. Karena dia keluar dari kamar mandi nggak ada urusan. Dan itulah pentingnya ilmu, jemaah. Kenapa ilmu itu mengangkat derajat? Karena banyak pahala-pahala yang sebelumnya kau tidak ambil, setelah kau belajar, kau tahu di situ ada pahala. Derajatmu akan tinggi di surga. Orang yang nggak berilmu banyak pahala yang dia tinggalkan. Jadi ketika kau keluar kamar mandi, kau keluar toilet, maka kau baca keluar toilet. Kalau memang kau habis buang hajat di sana. Tapi kau tidak, kau sekedar wudhu di sana, kau tidak buang hajat di sana, kau hanya wudhu karena wudhu di kamar mandi, maka kau ketika keluar kau baca doa wudhu. Tapi tetap keluar masuk toilet dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, masuk dengan kaki kiri. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih utama? Menjaga ibu yang sedang sakit atau ikut kajian? Bagaimana jika orang tua mengizinkan kita untuk kajian, tetapi orang tua pada saat itu dalam keadaan sakit? Kita tahu kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau sekarang dia bertanya tentang mana lebih utama, ikut kajian atau merawat ibunya, tentunya merawat ibunya. Itu lebih utama. Tapi kalau kau lihat mana yang lebih utama, Ustaz, merawat ibu atau kau kerja? Engkau tiap hari keluar kerja nggak pernah tanya kayak gini. Sekarang ikut kajian tanya. Betul jemaah, kadang kalau orang seperti dia kerja, sekolah nggak ada masalah dia. Tapi ketika mau ikut kajian mulai bertanya seperti ini. Sebenarnya anak rasa ada yang namanya fikih prioritas. Mana yang harus lebih diutamakan? Kalau ibu tidak ada yang mendampingi dan takut nanti ada apa-apa, kau harus dampingi ibu. Kerjaan pun tinggalkan, bukan kajian aja. Kau bekerja, kau cuti, rawat ibu. Kalau memang ibu tidak ada yang merawat, hanya kau yang merawat dia. Tapi kalau ternyata ibu alhamdulillah sakit, tapi ibu alhamdulillah Ustaz masih bisa beraktivitas, anak izin ke pengajian sama ibu boleh berangkat. Bisa jadi kau ke kajian ini dapat ilmu. Di sini ada malaikat-malaikat yang turun bersama kita. Mungkin kau berdoa, Allah mengabulkan doamu, pulang ibumu sembuh insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan ikut kajian kalau tidak bisa datang ke tempat kajian, alhamdulillah bisa dengan berbagai sarana sekarang jemaah ya. Barakallahu fikum. Bismillah Ustaz. Anak ingin menikahi seorang ikhwan. Namun ikhwan ini masih suka bermusik. Tapi dia ada keinginan berubah. Bagaimana cara mendakwain ikhwan ini? Yang anak ingin tanya, anti tahu dari mana ikhwan ini? Ketemu di mana nih sama ikhwan ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para wanita agar memilih lelaki yang memiliki dua kriteria. Yang pertama, agamanya baik, yang kedua akhlaknya mulia. Apakah di diri ikhwan ini ada dua kriteria tersebut? Kalau ada, bismillah. Tapi kalau lihat enggak Ustaz, belum Ustaz. Akhlaknya biasa-biasa, agamanya tadi masih bermain musik, mungkin dia banyak waktu yang habis, ngaji mungkin jarang, macam-macam. Maka kriteria itu tidak ada di lelaki ini. Kalau dia punya keinginan berubah, ya suruh dia berubah dulu baru dia melamar. Kalau saya dikatakan bagaimana cara mendakwain ikhwan ini yang terjadi kadang-kala sudah ada cinta di antara dua orang ini. Maka dia kepingin nih nggak pisah sama nih orang. Dia ingin mendakwain, bagus. Bagaimana cara mendakwain? Kau kirim buku kepada dia. Kau ajak dia datang kajian. Kau doakan dia, semoga Allah membuka hatinya.
Ketika kau lihat tuh ikhwan sudah berubah dan sudah jadi orang yang soleh, ketika itu kau terima lamaran dia. Barakallahu fiik. Karena sebagian orang mengatakan, Ustaz nanti kan dia bisa berubah. Kita nih dalam beribadah itu yang sekarang nih, besok, lusa, bulan depan bukan urusan kita. Orang yang baik aja masih bisa jadi buruk, apalagi orang yang buruk yang kita nggak tahu dia ini akan berubah jadi baik atau tidak. Yang menjadi syarat utama seorang memilih pasangan hidup adalah agamanya. Barakallahu fiikum. Ustaz, saya mau bertanya, mana dalilnya istri-istri Rasulullah SAW bercadar? Banyak dalilnya. Istri-istri Nabi. Jadi kalau bicara dalilnya ini, para sahabat Nabi itu berjumpa dengan mereka. Bahkan mereka itu kalau meminta ke sesuatu kepada istri Nabi, mereka memintanya min wara'i hijab, dari balik tabir mereka minta kepada istri-istri Nabi. Dan para sahabat melihat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita, ketika haji, seorang wanita itu nggak boleh pakai cadar. Ketika pakai ihram, perempuan itu tidak pakai cadar, nggak boleh. Wala tantaqibul mar'ah. Kata Nabi SAW, wanita tidak boleh pakai cadar. Di sini para ulama menyimpulkan bahwa kebiasaan wanita pada waktu itu pakai cadar, sehingga dilarang pakai cadar. Apa yang terjadi? Aisyah radhiyallahu ta'ala menceritakan, kita nggak pakai cadar, tapi kalau pas ada rombongan orang laki lewat, asdalna khimaran, kita tutupin wajah kita dengan kerudung kita. Itu pertanda kalau mereka menutup wajah mereka. Itu istri-istri Nabi. Makanya dilihat sejarah, baca sejarah bagaimana dulu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nggak pakai cadar. Ingat kejadian hadisatul ifk, ketika Aisyah difitnah berzina. Safwan bin Mu'attil, ketika itu dia berada di akhir pasukan, dia melihat Aisyah. Ketika melihat Aisyah, dia tahu, dia pernah melihat wajah Aisyah sebelum pakai cadar. Itu disebutkan oleh Safwan bin Mu'attil, sehingga setelah kelihatan Aisyah menutup wajahnya ketika itu. Nah, tadi Rasulullah dituduh gila di surat Al-Hijr, tapi Allah membela Nabi di surat Al-Qalam. Kenapa pembelaan tidak sekalian di surat Al-Hijr? Nah, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya, jemaah. Kita tahu bahwasanya turunnya Al-Quran ini tidak seperti yang kita lihat di dalam Al-Quran sekarang ini. Quran dimulai turun dengan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Enggak seperti itu. Jadi Quran turun ini sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Setelah itu baru Nabi SAW berpesan, masukkan ini di surat ini, taruh ini di surat ini, taruh ini di surat ini. Dan bisa jadi pembelaan Nabi SAW itu lebih dulu sebenarnya. Pembelaan Allah kepada Nabi-Nya lebih dulu. Tapi Allah sedang menceritakan bagaimana orang-orang kafir menuduh Nabi SAW. Karena tuduhan itu sebenarnya berulang-ulang dituduhkan kepada Rasul SAW. Dan Allah membelanya bukan hanya di surat Al-Qalam, di banyak surat Allah bela Nabi SAW. Barakallahu fiik. Dan Allah mengatakan, inna kafainakal mustahzi'in. Sudah, urusanmu tenang, kita yang akan ngurusin orang-orang yang menuduhmu dengan macam-macam itu kan. Ustaz, amalan apa atau doa apa yang diajarkan Rasul SAW untuk bisa terhindar dari riba dan hutang? Nah, antum kalau nulis SAW tulislah sallallahu alaihi wasallam. Apa beratnya antum? Ketika tulisan antum ini di mana akan pergi, itu akan menjadi amal kebajikan buat antum. Dan ketika antum menulis sallallahu alaihi wasallam, sejatinya antum sedang menulis di catatan buku antum kelak yang akan dibagikan di padang mahsyar nanti. Maka tulis sallallahu alaihi wasallam. Doa apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa terhindar dari riba dan hutang? Berkaitan dengan hutang, Nabi senantiasa berdoa,
Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Demi berlindung wa min dhala'id dain, dan dari dililit oleh hutang. Oleh kata Nabi alaihissalam, wa ghalabatir rijal, bayangkan, dan dikalahkan oleh orang-orang. Karena orang yang punya utang kadang-kala ada debt collector yang datang, dirampas hartanya, dihinakan dirinya. Maka berdoa agar terhindar dari hutang. Kemudian berkaitan dengan riba, ya kau harus meninggalkan riba dengan belajar riba itu apa, jemaah. Di surat Al-Baqarah ayat 273 dan yang selanjutnya, bagaimana Allah menceritakan tentang riba, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zannin. Satu dirham riba yang dimakan oleh orang, dia tahu itu dari hasil riba. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Kira-kira engkau dengan zina gimana? A'udzubillah minaz zina. Allah mudah-mudahan dijauhkan 7 keturunan dari zina. Tapi riba kau biasa-biasa aja. Riba, ya gimana Ustaz, sudah terpaksa, nggak ada cara lain. Kau sudah meremehkan di hatimu tentang dosa riba. Di situ padahal riba lebih parah daripada 36 kali berzina. Ada 70 pintu dosa riba. Yang paling ringan seperti apa? Seperti anak yang menghubungi ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita meremehkan sekali. Dia mengatakan, waduh Ustaz, itu sudah fenomena yang tidak bisa dihindarkan. Kalau tidak pakai riba, ya kapan kita punya rumah? Kapan kita bisa usaha? Berarti kan memang dia nggak mau dengan hukum Allah itu sendiri. Barakallahu fikum. Doa atau amalan apa supaya cepat dan lancar untuk bisa melunasi hutang yang mengandung riba? Ya bertobat dulu. Sebelum kau berdoa, kau tobat atas dosa yang kau lakukan.